Halo, para pecinta makanan sejati. Siapa di sini yang tidak kenal spaghetti? Pasta panjang, ramping, dan seringkali berpasangan mesra dengan saus tomat atau bolognese yang lezat. Rasanya, spaghetti ini sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, ya kan? Dari warung kaki lima sampai restoran bintang 5, spaghetti selalu ada. Dia itu ibarat selebriti di dunia kuliner, dikenal di seluruh penjuru dunia. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya spaghetti ini berasal? Sejarahnya itu loh, ternyata jauh lebih menarik dari sekadar resep masakan. Ada banyak cerita, mitos, dan fakta yang saling tumpang tindih. Jujur saja, asal-usul spaghetti ini seringkali diselimuti kabut misteri dan kesalahpahaman. Banyak dari kita mungkin berpikir ceritanya sederhana. Tapi, percayalah, asal-usul spaghetti ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma soal satu penemuan di satu tempat. Spaghetti itu adalah hasil perpaduan budaya yang luar biasa. Berbagai peradaban dan tradisi kuliner ikut andil dalam membentuknya. Dia juga merupakan cerminan dari perkembangan teknologi manusia. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan membongkar satu persatu rahasia di balik hidangan favorit ini. Kita akan menelusuri jejaknya yang berliku, dari masa lalu hingga menjadi ikon kuliner global seperti sekarang. Nah, ini dia mitos paling populer yang sering kita dengar. Banyak orang percaya bahwa Marco Polo, penjelajah legendaris itu, adalah pahlawan yang membawa spaghetti dari Cina ke Italia. Katanya, dia pulang dari perjalanannya di abad ke-13 dengan membawa resep mie dari timur. Mitos ini memang sangat melekat di benak banyak orang. Bayangkan saja, seorang penjelajah gagah membawa pulang harta karun kuliner dari negeri jauh. Kedengarannya romantis sekali, bukan? Tapi, tunggu dulu. Bukti sejarah yang ada justru menunjukkan hal yang sangat berbeda. Ternyata, pasta dalam berbagai bentuknya sudah eksis di Italia jauh sebelum Marco Polo lahir, apalagi melakukan perjalanannya. Catatan sejarah yang lebih tua dari Marco Polo sudah menyebutkan keberadaan pasta di Italia. Jadi, klaim bahwa dia yang memperkenalkan pasta ke Italia itu, maaf saja, kurang tepat. Bahkan, ada bukti kuat yang menunjukkan pasta kering sudah ada di Italia pada abad ke-12. Itu berarti setidaknya 100 tahun sebelum Marco Polo kembali dari Cina. Beberapa ahli sejarah bahkan berpendapat bahwa pasta mungkin sudah ada lebih awal lagi di Italia. Jadi, bisa dibilang pasta itu sudah jadi bagian dari budaya kuliner Italia sejak lama sekali. Mungkin Marco Polo memang melihat mie di Cina. Tapi, itu tidak berarti dia yang membawa konsep pasta ke Italia. Italia sudah punya mie versinya sendiri. Jadi, lain kali ada yang bilang Marco Polo bawa spaghetti, kalian bisa tersenyum dan menjelaskan fakta sebenarnya. Spaghetti itu sudah jadi anak kandung Italia jauh sebelum Marco Polo berpetualang. Setelah kita membantah mitos Marco Polo, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Kemungkinan besar, pasta atau mie itu berevolusi secara independen di berbagai belahan dunia. Ini bukan cuma soal satu penemuan di satu tempat. Coba bayangkan, di Cina, mie sudah ada selama berabad-abad.
Mereka punya sejarah panjang dengan berbagai jenis mie yang luar biasa. Jadi, konsep adonan tepung yang dipanjangkan itu bukan monopoli satu budaya saja. Bahkan, pasta kering juga sudah dikenal di Timur Tengah. Pedagang-pedagang Arab dan Persia sudah lama menggunakan pasta kering sebagai bekal perjalanan karena awet dan mudah disimpan. Nah, Italia ini punya lokasi yang sangat strategis di jalur perdagangan kuno. Dia jadi persimpangan antara timur dan barat. Jadi, sangat mungkin Italia terpengaruh oleh berbagai budaya ini. Bisa jadi, ide tentang adonan tepung yang dibentuk menjadi benang atau lembaran itu datang dari berbagai arah. Lalu, di Italia, ide-ide ini bertemu dan berkembang menjadi sesuatu yang unik. Mungkin ada pertukaran ide kuliner melalui jalur perdagangan. Pedagang membawa tidak hanya barang dagangan, tapi juga resep dan teknik memasak. Italia, dengan posisinya yang strategis, menjadi semacam melting pot kuliner. Jadi, spaghetti itu bukan hasil dari satu penemuan tunggal. Dia adalah hasil dari evolusi panjang, pertukaran budaya, dan adaptasi yang terjadi di berbagai tempat. Ini menunjukkan betapa kayanya sejarah kuliner dunia. Sekarang, mari kita bicara soal teknologi. Ternyata, perkembangan teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran spaghetti. Bukan cuma penyebaran, tapi juga popularitasnya yang meroket. Dulu, membuat pasta itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Semua harus dilakukan dengan tangan, dari menguleni adonan sampai memotongnya satu persatu. Bayangkan betapa lamanya waktu yang dibutuhkan. Tapi, semua berubah ketika penemuan mesin ekstrusi terjadi pada abad ke-19. Ini adalah terobosan besar dalam dunia produksi pasta. Mesin ini bisa mencetak pasta dalam jumlah yang sangat besar. Dengan adanya mesin ekstrusi, produksi pasta jadi jauh lebih efisien. Tidak perlu lagi tenaga manusia sebanyak dulu. Ini memungkinkan pabrik-pabrik memproduksi pasta dalam skala industri. Produksi massal ini punya dampak yang sangat besar. Harga pasta jadi jauh lebih terjangkau. Dulu mungkin hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati pasta, tapi sekarang semua orang bisa. Hal ini membuat spaghetti menjadi makanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dia bukan lagi hidangan mewah, tapi makanan sehari-hari yang bisa dinikmati siapa saja. Teknologi ini benar-benar mengubah wajah industri pasta. Dari kerajinan tangan menjadi industri raksasa. Dan berkat itu, spaghetti bisa sampai ke meja makan kita semua dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, jangan lupakan peran teknologi di balik semangkuk spaghetti lezat yang kita nikmati. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat spaghetti jadi makanan rakyat. Meskipun pasta mungkin punya akar di berbagai tempat, tidak bisa dipungkiri bahwa Italia kemudian menjadi pusat produksi spaghetti. Mereka bukan cuma memproduksi, tapi juga berinovasi. Di Italia, berbagai jenis pasta, termasuk spaghetti, dikembangkan dan disempurnakan. Mereka punya ratusan bentuk pasta yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya sendiri. Italia juga menjadi tempat di mana saus tomat, pasangan ikonik spaghetti, berkembang pesat. Saus tomat yang kaya rasa itu menjadi pelengkap sempurna untuk pasta. Bayangkan spaghetti tanpa saus tomat?
Rasanya kurang lengkap, ya kan? Kombinasi spaghetti dan saus tomat ini menjadi ciri khas kuliner Italia. Mereka berdua seperti pasangan serasi yang tak terpisahkan. Dan dari Italialah, kombinasi ini menyebar ke seluruh dunia. Pada abad ke-19 dan ke-20, terjadi gelombang imigrasi besar-besaran dari Italia ke seluruh dunia. Jutaan orang Italia meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Dan tahukah kalian apa yang mereka bawa selain harapan dan impian? Tentu saja, resep dan tradisi kuliner mereka, termasuk spaghetti. Mereka membuka restoran, toko kelontong, dan memperkenalkan makanan Italia kemanapun mereka pergi. Melalui imigrasi inilah, spaghetti menjadi hidangan global. Dari Amerika, Eropa, sampai Asia, spaghetti menemukan rumah baru. Dia beradaptasi dengan selera lokal, tapi tetap mempertahankan esensinya. Jadi, lain kali kalian menikmati semangkuk spaghetti, ingatlah perjalanan panjangnya. Dari mitos Marco Polo yang terbantahkan, evolusi independen, peran teknologi, hingga akhirnya menjadi ikon global berkat tangan-tangan imigran Italia. Spaghetti bukan cuma makanan, dia adalah cerita. Cerita tentang sejarah, budaya, inovasi, dan bagaimana sebuah hidangan bisa menyatukan orang dari berbagai belahan dunia. Selamat menikmati spaghetti kalian, dan semoga cerita ini membuat hidangan itu terasa lebih istimewa.